Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halak Ustaz? Bakhair alhamdulillah. Bakhair alhamdulillah. Gimana, Sat? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Ini di posisi di mana nih? Di masjid mana nih? Enggak, di rumah tadi habis kajian singkat. Oh, di sana ya, di Martoa. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kita mulai saja sambil menunggu yang lain? Boleh, boleh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di pagi yang benar-benar Allah selalu berkahi kita, di pagi yang selalu kita isi dengan kajian ilmu, dan di tengah-tengah kita sudah berada bersama kita Ustaz Sa'al Mubafari yang insya Allah akan rutin setiap Sabtu pagi ya menemani kita untuk belajar tentang ruqyah syar'iyah. Dan selama Ramadan memang kajian ruqyah untuk sementara diliburkan Ustaz ya. Tapi bukan berarti kita tidak meruqyah ya. Ruqyah itu menjadi sebuah kebiasaan karena ini sunnah Nabi yang kita lakukan, dan beberapa praktek yang sudah kita sudah diajarkan oleh guru kita. Ya, insya Allah, insya Allah. Raudhah, raudhah. Hmm.
Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran nggak? Ya, alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ustadz Khalis Bakri, ada Ustadz Selo di sini, ada para ustadz, ada admin, pengurus MKI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita bersama. Dari nikmat inilah kita bisa melakukan amal-amal soleh. Ada kalimat yang kita sering ucapkan dengan berbunyi Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Dengan segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmat ini kita mampu menyempurnakan amal-amal soleh yang kita lakukan di setiap hari. Oleh karenanya hanya kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah, adalah Alhamdulillah yang harus kita terus ucapkan di setiap saat kita. Karena nikmat Allah begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Bahkan ada perkataan para ulama, jangan sampai karena satu ujian, jangan sampai karena satu cobaan, karena satu musibah, akhirnya melupakan ribuan atau jutaan-jutaan nikmat yang selama ini kita dapatkan. Ya, oleh karenanya penting sekali kita bersyukur kepada Allah di setiap saat kita. Dan salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung. Kita semua juga berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW minimal lewat mimpi kita. Begitu bahagianya kita kalau di akhirat kelak kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Semoga saja Rasul memberikan syafaat-syafaatnya kelak kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali berjumpa dalam kajian yang sebenarnya kajian ini banyak yang ingin sekali bergabung, namun ala kulli hal lagi-lagi kalau ada jin dalam tubuh kita begitu kuat, biasanya jin ini terus menghalang-halangi kita agar kita tidak mengikuti kajian ini. Kenapa? Karena
kalau sudah bicara tentang jin, siapapun jin ini ada yang mau mendengarkan, ada yang mau mengikuti, tapi ada juga yang benci. Saya sering sekali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kalau dulu saya sering kajian, itu tiba-tiba ada yang melempar botol 1,5 liter, saya menghindar. Ada yang melempar dengan lekar. Kalau lagi kajian tiba-tiba ada yang wah macam-macam. Kondisinya hiruk pikuk yang dialami lah, subhanallah. Bahkan waktu saya di Hong Kong itu 1.700-an orang ketika kajian, itu baru mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi adalah itu jamaah ada yang teriak secara histeris, ada yang melemparkan benda-bendanya, ada yang teriak 1.700. Subhanallah. Itu juga heran kenapa bisa terjadi. Ternyata ketika ditelusuri, biasanya orang-orang kita, ya, orang-orang Indonesia nih, kalau dia mau mendatangi satu kota, atau dia mau merantau di satu kampung, atau dia mau merantau di luar negara Indonesia, umumnya mereka mendatangi ustadz, mendatangi kiai, mendatangi pak haji, dan mereka minta bekal dulu. Ustadz, saya mau ke negara Hong Kong jadi pembantu nih ustadz. Ada nggak bekal yang harus saya bawa? Nah, ustadz nih biasanya ngasih, ada yang bawa tanahnya nih, bawa tanah di sana supaya kamu dalam perlindungan. Ini bawa tasbih saya nih, tasbih saya udah dizikirin ribuan kali. Jadi akhirnya kalau itu terjadi, nah ini yang membuat jin terikat di dalam sebuah perjanjian. Ya, ini judul yang sangat menarik sebenarnya buat jamaah, buat kita semua yang memang kita nggak sadar kalau di diri kita ini ada jin yang mengganggu. Ya, saya pernah cerita ada sebuah pengalaman jamaah saya, seorang dokter, jadi keluarganya dokter, istrinya juga dokter, punya rumah sakit besar di salah satu kota, saya nggak sebut nama kotanya. Beliau ini sudah rutin umroh, ya, sudah rutin umroh. Kalau umroh itu setahun bisa 3-4 kali. Umrohnya bukan sendirian, tapi rame-rame, bisa 15 orang. Ya. Umrohnya juga bukan umroh biasa, umroh plus yang harganya lumayan, ya, hitungannya bisa 45 juta, 50 juta satu orang. Karena sering umroh bareng Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Basalama, dan sering juga ikut Ustadz Khalid Basalama, sering sekali ketika beliau melakukan umroh. Tapi subhanallah ada satu travel yang saat itu minta saya menjadi pembimbing. Kemudian dokter ini ditawari sama pemilik travelnya, terus ditanya siapa yang menjadi pembimbingnya. Disebut nama saya, kemudian beliau langsung ikut. Oke, saya ikut deh. Singkat cerita, beberapa kali perjalanan bersama saya di sana. Kemudian saya sengaja ajak tawaf bareng, ya. Saya sengaja ajak tawaf bareng. Beliau ini karena seorang dokter yang kita ketahui banyak mengedepankan logikanya. Mana mungkin orang bisa begini, mana mungkin, dan lain-lain banyak pertanyaan. Akhirnya kalau dicoba gimana dok? Kita coba dalam diri, barangkali ada sesuatu yang mengganggu dan lain-lain. Subhanallah, usai sholat asar ketika kita tawaf, kemudian kita asar, usai sholat asar, sambil menunggu maghrib, di depan Ka'bah, persis, nggak jauh dari Ka'bah, saya ruqyah baca beberapa ayat, pertama Al-Fatihah, itu tangannya sudah mulai mencengkram. Layak kayak macan ya atau harimau. Terus dia mulai mengaum, sampai orang-orang di sekitarnya pun lihat. Ya, saya khawatir ketika mereka lihat, itu askar juga ikutan melihat. Jadi akhirnya dibawa sama askar. Tapi alhamdulillah, saya sampaikan pada jin dalam tubuhnya. Ternyata jinnya itu sudah berada di dalam tubuh dokter itu 36 tahun. Subhanallah. Jarak atau yang begitu lama lah. Dari segi usia dokter aja nggak jauh dari usia 40 tahun. Tapi jin itu sudah ada 36 tahun lamanya. Sampai akhirnya dokter itu pun terperanjat atau kaget
kok bisa ya? Padahal saya sering umroh. Ternyata ini menjadi sebuah syariat kita di dalam agama Islam. Ternyata umroh itu tidak bisa menghilangkan gangguan jin dalam tubuh kita. Ya. Kita rutin ibadah haji juga tidak bisa menghilangkan gangguan jin dalam tubuh kita. Kita qiyamul lail, kita sholat tahajud secara rutin, kita puasa Senin dan Kamis, kita lakukan rutin puasa Nabi Daud. Ini juga tidak bisa menghilangkan gangguan jin di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena secara syariat, ya, sebagaimana juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ketika orang kena gangguan jin dan sihir, maka itu obatnya hanya dengan ruqyah syariah. Hanya dengan ruqyah syariah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika kena sihir, itu Allah tidak langsung menurunkan surah Al-Falaq, An-Nas, tapi Allah turunkan dulu 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah SAW. Hadis ini atau yang dialami Rasulullah ini menjadi pesan penting bahwasanya sekelas Rasulullah saja kena sihir tapi diruqyah dulu sebelum diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai penawar. Artinya memang Rasulullah tahu sebenarnya pada saat Rasulullah kena, bisa saja pada saat berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan dari sihir ini. Sangat mudah, tapi ada syariat yang Allah ingin ajarkan kepada kita sebelum diturunkan Al-Falaq An-Nas sebagai doa penawar, ya, untuk menghancurkan sihir, buhul-buhul sihirnya. Tapi Allah justru menurunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa memang ruqyah ini sudah ada dan memang ruqyah ini dialami oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan sebuah perintah langsung dari Allah untuk malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Nah, artinya sebenarnya ketika ruqyah itu dibilang hanya dalam hadis, betul dalam hadis sebuah perintah dari Rasulullah SAW. Tapi ketika kita lihat bagaimana sebab-sebab diturunkannya Al-Falaq An-Nas, tapi Allah perintahkan malaikat. Artinya Allah ini tahu tentang perkara ruqyah syariah. Gitu. Ya. Makanya berapa banyak di antara kita yang saat ini sering sekali ibadah untuk menghilangkan gangguan jin, sering sekali melakukan dengan banyak cara lah, dengan banyak cara, infak, sedekah dan lain-lain. Subhanallah, ini juga tidak membantunya untuk menghilangkan gangguan jin kecuali dengan ruqyah syariah. Maka ada sebuah judul yang sangat menarik yang kita perlu kaji bersama di sini, ruqyah di tanah haram. Saya hampir sering ketika saya mendapat amanah untuk menjadi pembimbing umroh, hampir sering saya bertemu dengan orang-orang yang sedang melakukan ibadah umroh di sana, itu kesurupan. Sering sekali. Ada beberapa pemilik travel yang akhirnya saya ketemu di sana, ya. Saya ketemu di sana, kemudian karena mereka tahu saya ruqyah, mereka meminta saya mampir ke hotel-hotel yang mereka sudah bawa jamaah di hotel tersebut. Sampai ada bilang, Ustaz, tolong dong Ustaz, ini jamaah saya siang ini mau umroh, ya, siang ini mau umroh, tapi sampai sekarang dia hanya di kamar, dia nggak bisa bangun. Subhanallah, dengan izin Allah kemudian saya datangi dan saya temukan langsung reaksi yang sangat luar biasa. Padahal hotel yang dia pakai itu nggak jauh dengan Masjidil Haram. Ya, dia bisa lihat langsung dari kamarnya, dekat sekali dengan Masjidil Haram, tapi dia merasakan gangguan yang begitu hebat. Kan pertanyaan kita, oh ternyata jin masih bisa ya mengganggu di depan Masjidil Haram. Jin masih bisa ya mengganggu di Ka'bah, sedangkan kan kita tahu Ka'bah ini adalah tempat suci. Kita tahu bahwasanya Ka'bah ini adalah tempat mustajab ketika kita berdoa, bahkan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih bisa gitu. Sampai akhirnya saya ruqyah, ternyata memang ada jin yang mengganggunya. Padahal dia juga seorang yang subhanallah sering melakukan umroh tapi sering juga mengalami sakit pada saat sampai di Mekah. Terus ada pengalaman lagi, saya jumpa dengan kawan saya di Madinah. Beliau memang sedang menyelesaikan kuliah S2-nya di Madinah Al-Munawwarah. Beliau orang Malaysia, asli Malaysia. Kemudian jumpa dengan saya dan beliau mengajak saya berkenalan dengan
seorang keluarga, ya ternyata beliau masih keluarga ini masih saudara dengan Siti Nurhaliza yang ada di Malaysia. Ya. Saya diajak di satu tempat di hotel yang nggak jauh dengan Masjid Nabawi, dikenalkan saya, kemudian ternyata beliau pengen minta saya ruqyah jamaahnya ini. Dan subhanallah jamaahnya ini bilang saya sebulan sekali itu bisa beberapa kali umroh kalau saya mau. Ya, menunjukkan bahwasanya dia mampu umroh, bisa melakukannya berulang. Dan sudah hampir belasan tahun dia sering melakukan umroh bersama keluarganya. Dan memang jumlah yang fantastis yang dia bawa itu sampai 25 orang, sampai 30 orang kalau sekali berangkat umroh. Tapi subhanallah, akhirnya saya ajarkan atau saya langsung ruqyah di kamar hotelnya bersama suaminya. Ternyata beliau ada reaksi yang sangat luar biasa yang dialaminya. Sampai menangis yang luar biasa, yang beliau tidak pernah alami ini. Tangisan hebat, terus kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Singkat ceritanya langsung muntah begitu banyak. Terus saya ajak, gimana rasanya? Terus beliau langsung menangis memeluk suaminya. Ini benar saya lagi di Madinah kan. Kok saya selama belasan tahun saya bolak-balik umroh, tapi saya tidak merasakan kenyamanan yang luar biasa saat ada di Madinah. Subhanallah, bayangin. Ternyata kenyamanan, ketentraman yang sebenarnya bisa kita rasakan berada di kota Madinah, tapi karena ada jin yang menutupi itu, sehingga dia tidak bisa rasakan. Dia sering bilang, saya selama umroh tuh kayak biasa aja. Kayak nggak ada satu hal yang saya rasakan begitu dalam ketika saya ada di kota Madinah atau di kota Mekah. Sampai akhirnya saya ajak keluar, ya saya sama kawan saya yang dari Madinah tadi, saya ajak keluar hotel dan saya ajak dia lihat Masjid Nabawi, dia menangis. Bahkan sampai tangisannya itu terdengar orang-orang di sekitar, ya Allah, kenapa baru sekarang saya merasakan nikmatnya berada di Madinah? Kenapa baru sekarang hati saya begitu tenang ketika berada di Madinah? Kenapa baru sekarang saya mengalami ruqyah, di mana ruqyah ini bisa membantu saya, dan selama ini saya nggak tahu. Saya umroh aja, gitu. Tapi karena orang ini mau pulang esok harinya, jadi nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di kota Mekah. Sampai dia bilang, ya Allah, saya baru tahu, saya baru rasakan ini. Jadi memang subhanallah, banyak sekali orang-orang yang mungkin mengalami ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin mengalami ini ketika ada jin dalam tubuhnya. Sebenarnya pada saat dia harus menikmati ibadah yang luar biasa. Ya, ketika dia harus concern dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya, tapi subhanallah, ternyata ada jin yang menghalangi tubuhnya, mengganggu tubuhnya sehingga ibadah ini jadi tidak nyaman. Saya pernah ketemu salah seorang ketika masuk Ka'bah, awal mula mau tawaf ya. Dia biasanya ini menjadi sebuah alasan kenapa di Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Karena memang disunahkan pada saat kita sampai di Masjidil Haram itu nggak ada sholat, tapi kita langsung tawaf sunnah namanya. Saya tawaf tuh. Ketika saya mulai tawaf itu ada seorang yang dia bergerombolan, kemudian dia teriak-teriak, Ainal Ka'bah, Ainal Ka'bah, di mana Ka'bah? Maafi Ka'bah hina, dia bilang. Tidak ada Ka'bah di sini, saya nggak bisa melihatnya. Subhanallah, Ka'bah yang berada di depan matanya, dia berteriak. Ini karena orang Arab. Saya bilang, yalla nataharrak. Yuk, saya ajak bergerak, saya ajak ke atas, ke lantai atas, di lantai 3 ya. Di lantai 3 itu baru saya ruqyah. Baru saya bacakan Al-Fatihah, kemudian dia teriak. Saya khawatir juga ada askar yang akhirnya tahu kenapa dia bisa teriak. Tapi subhanallah, Allah lindungi. Dan jin ini bicara dengan berbahasa Arab. Intinya jin ini mengatakan, saya tidak inginkan wanita ini berada di tempat suci ini. Saya benci dengan manusia ini, saya muak dengan wanita ini, saya marah besar dengan wanita ini. Ternyata ada jin yang dendam. Sampai akhirnya saya dakwahin jin, hai jin, kamu tahu nggak di depan kamu adalah Ka'bah. Ini adalah tempat suci. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ij'alnal baita masabatan linasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Allah sampaikan wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Allah jadikan Ka'bah Baitullah ini tempat berkumpul untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan juga jin, tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah mengambil sebahagian maqam Ibrahim untuk tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Allah juga pernah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk mensucikan tempat ini untuk orang-orang yang tawaf, ruku dan sujud. Akhirnya jin itu menangis dan dia keluar. Subhanallah, orang ini juga baru bisa merasakan. Sampai dia nanya saya, min aina anta jita? Ana min Indonesia, Jakarta Janubiyah. Dia pun kaget, hah? Anta min Indonesia? Nama ana min Indonesia. Saya bilang saya dari Indonesia. Subhanallah, Allah bantu dia. Ternyata beliau juga beberapa kali bawa jamaah umroh. Ya akhirnya dia sendiri nggak bisa ngerasain. Terus saya juga ada salah seorang ustadz S1, S2, S3-nya di Ummul Qura. Sekarang lagi menyelesaikan S3 ya. Sekarang masih dalam sedikit lagi selesai S3-nya. Beliau sudah ada hampir 18 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Ternyata selama 18 tahun itu beliau sedang mengalami gangguan sihir di dalam tubuhnya. Beliau cerita, ini seorang, saya nggak sebut namanya, karena kalau saya sebut takut ada jamaah yang kenal. Karena beliau juga dikenal di Indonesia ya. Beliau sampai cerita, pantas saya sering merasakan linglung ketika beliau dari Ummul Qura, dia keluar, dia jalan, ketika dia bawa jamaah, sering ada masa di mana dia tak hilang. Linglung, sampai dia nggak bisa merasakan. Padahal saya tahu nih, saya udah 18 tahun di Mekah, saya tahu tempat ini, saya tahu tempat ini. Tapi dia mengalami hal yang aneh. Subhanallah, ketika saya jumpa di sana, saya bantu beliau untuk lakukan ruqyah. Dan ada jin yang bersemayam dalam tubuhnya yang mengikat tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal beliau orang soleh, seorang muslim, seorang beriman, seorang lelaki soleh, terus hafal Quran. Ya bayangin, S3, S1, S2, S3-nya di Ummul Qura kan ini luar biasa. Hafal Qurannya mungkin, hafal ribuan hadis-hadis sahih mulia. Tapi subhanallah, ternyata beliau mengalami gangguan jin yang luar biasa. Ketika diruqyah di sana, ada beberapa orang yang membantu. Kemudian yang dialami adalah ngamuk hebat. Orang di sekitarnya juga kaget. Gimana? Kenapa ini? Kenapa dia bisa ngamuk seperti ini? Ada apa? Dia ngalamin apa? Gitu. Ternyata dia sedang mengalami bahwasanya dirinya diganggu oleh sihir dari keluarganya yang memang kena sihir. Kemudian di situ beliau kena sihir wirati, sihir yang diwariskan. Subhanallah. Disinilah baru sadar bahwasanya jin itu mengikat. Ya, jin itu mengikat. Bahkan berulang-ulang kita melakukan umroh atau haji atau ibadah-ibadah lain, ini tidak membuat mereka ini keluar dari tubuh kita. Kemudian di 2016 juga saya pernah berjumpa dengan doktor Quran ya, salah seorang syekh yang beliau pengajar di Ummul Qura, namanya Dr. Amin Fallata. Ternyata beliau juga bercerita tentang bagaimana pengalaman ruqyahnya, bagaimana pengalaman-pengalaman ketika menghadapi sihir. Sampai akhirnya saya dapat ilmu yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya terapkan ilmunya. Jadi kalau ketemu seorang yang kena sihir, maka biasanya orang tersebut ada firasat di dalam hatinya. Nah, sebutkan nama seorang yang ada di dalam firasatnya, maka disitulah akan ketahuan di mana letak buhul-buhul sihir terikat. Jangan di sini. Di sana ada buhul-buhul sihir yang terikat, baru diketahui ketika seorang nama yang ada di dalam firasat hatinya terucap. Ya, ini memang pelajaran penting yang sangat luar biasa. Terus waktu saya ada di Madinah, saya jumpa dengan teman-teman yang ada di Madinah. Ada dari Aljazair, ya, ada dari Yordania, ada dari beberapa negara. Saya diajak sama kawan ke Universitas Islam Madinah. Ya, banyak ustadz-ustadz kita juga alumni sana ya. Banyak ustadz-ustadz yang ada di Indonesia alumni sana. Akhirnya saya diajak ke sana. Itu waktu itu asar sampai isya saya ada di sana. Saya kumpul dengan teman-teman di sana. Subhanallah, ada salah seorang mahasiswa dari Aljazair.
yang ketika itu ada kawan saya yang melontarkan kata-kata beliau ini bisa bantu rukyah. Terus dia bilang ana urid, dia bilang urid arkilian. Ya udah saya coba deh. Ternyata saya bantu rukyah, dia reaksi dan dia muntah. Dia juga kaget. Saya pernah beberapa kali dirukyah oleh salah seorang syekh di Masjid Nabawi, tapi nggak reaksi begini. Ada apa dengan saya? Mungkin saya bilang ya mungkin ada jin yang memang mencintai tubuhnya, ya sampai akhirnya ikut ke dalam tubuhnya. Subhanallah, ternyata rukyah itu gangguan jin itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh negara pun tanpa disadari boleh jadi memang ada yang diganggu oleh bangsanya. Makanya saya mau ngajak nih jamaah Majelis Warga Indonesia, barangkali ada keinginan untuk melakukan ibadah umroh, insya Allah kita dari Majelis Keluarga Indonesia akan menyelenggarakan umroh yang insya Allah menjadi pembimbingnya adalah saya di bulan September ya. Masih ada waktu cukup panjang dan 3 bulan, bisa disiapkan uangnya, bisa dikumpulin dari sekarang ya, insya Allah kita sama-sama bisa melakukan rukyah langsung di tanah haram. Ini pengalaman pertama mungkin buat jamaah, pengalaman pertama yang perlu kita coba, bahwasanya barangkali memang ada sihir yang mengganggu atau mengikat di tubuh ini. Ya. Itu menjadi sebuah pelajaran penting akhirnya buat kita bersama, bahwasanya kita menyadari bahwa oh iya ya ternyata benar ya ada jin yang saat ini ada dalam tubuh kita. Biasanya saya ada tempat-tempat yang nanti saya bisa lakukan di Mekah. Misalkan kalau di Mekah kita rukyah sambil tawaf, kan belum pernah. Tapi tawafnya bukan tawaf pada saat umroh, tapi tawaf sunnah yang kita lakukan. Ya. Sambil misalkan pada saat zuhur jam 12, jam 11 kita sudah tawaf. Nah dalam proses tawaf itu sambil megang plastik dan saya langsung rukyah di situ. Jadi memang ini belum pernah dialamin. Ya saya melihat ini belum pernah dicoba oleh banyak orang, tapi saya lakukan itu. Menarik, pernah saya ada salah seorang ada salah seorang yang saya pernah bantu juga rukyah ketika umroh. Menariknya adalah dia lari. Orang-orang kalau tawaf itu kan jalan ya, biasa jalannya. Kalau dia nggak jalan, dia lari. Sampai diuber-uber, saya bilang nggak apa-apa. Saya dari jauh sambil saya tunjuk, akhirnya dia langsung jatuh duduk. Subhanallah, yang terjadi adalah saya geser dulu dan ternyata memang ada jin yang dia tidak ingin melihat Ka'bah langsung. Ya, saya sering ketika saya merukyah orang, saya ngajak jamaah atau jin-jin dalam tubuhnya itu untuk hijrah menuju Makkah Mukarramah. Subhanallah, saya ada pengalaman juga di tahun 2019 ya. 19 di awal bulan Januari kalau nggak salah. Saya berangkatnya di 2018 akhir Desember. Terus di 2009 awal. Saya ada salah seorang juga ketika saya rukyah kemudian kesurupan. Terus saya bilang, "Hei jin, ini Ka'bah. Jin-jin dari Indonesia itu gue minta hijrah ke Ka'bah, langsung ibadah di sini." Terus jinnya bilang, "Iya." Mereka banyak bilang, "Wah, beruntung di sini kita ketemu bareng. Itu Sahal yang pernah perintahkan kita di sini." Subhanallah, ada jin yang memang mengucapkan salam itu, salam buat Sahal. Selama waktu itu saya pernah ada di Indonesia, tapi Sahal pernah perintahkan saya berada di Masjidil Haram. Subhanallah, ternyata nama saya juga dikenal di kalangan jin di sekitaran Masjidil Haram. Ya Alhamdulillah, ini pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Bahkan saya waktu di Masjid Nabawi juga saya bantu mereka. Ya. Beberapa tempat di luar Masjid Nabawi kita juga bantu rukyah. Bahkan kalau ada beberapa, ya kadang kita bergiliran. Kalau ada beberapa yang mau rukyah langsung di Ar-Raudhah, itu bisa. Misalkan menjelang subuh, kita datang jam 2. Sampai menjelang subuh kita temu di sana. Kita qiyamul lail di situ sambil kita rukyah. Ya, subhanallah. Sambil saya ajak dia merenung bahwasanya boleh jadi tempat yang kita duduki adalah tempat di mana Rasulullah pernah duduk. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini menjadi pengalaman berharga bagi kita bersama. Ya, mudah-mudahan Allah akan panggil kita sebagai tamunya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalimat ini di mana kita memenuhi panggilan Allah, dan saya selalu pesan kepada jamaah saya, jangan sampai ketika kita sudah menjadi tamu Allah, Allah tidak akan pernah mau berjumpa kepada kita sebagai tamunya. Kenapa? Boleh jadi masih ada kesyirikan di dalam hati kita. Berapa banyak orang-orang yang melakukan umroh, berapa banyak orang-orang yang ibadah umroh berulang-ulang, tapi Allah tidak mau berjumpa kepada mereka. Kenapa? Pertama, masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, sering kita lihat bahwasanya mereka ini harusnya ibadah aja, tapi mereka membantu cleaning service di sana. Tahu cleaning service tugasnya ya, cuci-cuci, bersih-bersih. Mereka juga bantu-bantuin cleaning service, bersihin makam Ibrahim dengan ihramnya. Itu nggak boleh, nggak perlu ya. Usap-usap ihram di Ka'bah buat apa? Itu biarin aja tugasnya cleaning service, bukan kita. Kita ibadah-ibadah aja ya. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bersama. Saya juga pernah jumpa salah seorang yang beliau dari usia 14 tahun ya. Dari usia 14 tahun, di mana usia 14 tahun ini beliau sudah tinggal di Mekah. Sampai akhirnya kuliah S1 sampai S3 di sana, dan beliau beliau salah seorang imam di Riyadh, Saudi Arabia. Ini orang hebat. Ini orang yang luar biasa. Namun ketika bercerita dengan saya di sana, ketemu di Jeddah ya. Ketemu di Jeddah, ngobrol panjang lebar. Kemudian saya coba bilang, "Tayyib ya Syekhna, istami' waradat." Istami' waradat, dengarkan baik-baik. Sa'aqra'ul Qur'an ilaika bisuratil Fatihah. Saya akan bacakan Al-Fatihah, dengerin baik-baik. Ketika saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata beliau juga reaksi hebat. Saya tanya, oh, sampai orang-orang di sekitarnya, akhirnya kita pindah ke ruangan imam. Malu kayaknya, ada orang sekitar malu karena beliau orang terhormat di situ. Diajak ke dalam, saya lanjutkan. Wah, reaksinya luar biasa. Singkat cerita, usai ruqyah saya tanya, "Kaifa ya Syekh? Madza sya'urta an ba'da ruqyah?" Apa yang saya rasakan setelah di ruqyah? Beliau merasakan, Masya Allah, khafif jiddan, wah, ringan banget deh, luar biasa. Ternyata ketika ditelusuri, kakeknya orang sakti. Ya, jadi walaupun beliau orang soleh, walaupun beliau sudah lama di Mekah, walaupun beliau kuliahnya di sana, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, hafalan Quran yang mungkin, tapi ketika ada jin yang ikut dari jalur keturunannya, maka ini nggak bisa lepas kecuali dengan ruqyah syariah. Ya, sampai akhirnya beliau minta diajarkan ruqyah. Ternyata memang di sana banyak sekali orang-orang yang diganggu jin, sampai akhirnya sihir-sihir juga banyak di sana. Ya, bahkan saya pernah dapat cerita dari salah seorang Arab di sana. Ada orang Indonesia, dia bilang lucu ya. Ini cerita lucu sampai dia ketawa-ketawa. Dia bilang ada orang Indonesia tuh menjadi pembantu di sana. Jadi dia sering nakut-nakutin majikannya dengan, kalau dia berlaku kasar sama saya, awas ya, nanti saya sihir loh. Dan mereka langsung takut. Karena ternyata bagi mereka Indonesia memang dikenal negara sihir. Subhanallah. Dia ketawa tapi saya sedih kan. Itu negara gue kalau identiknya begitu gitu. Tapi ini orang cerita sampai akhirnya ada salah seorang pegawainya, saya nggak sebut dari daerah mana, dia bilang, ini pembantunya sampai dibilang, awas aja nanti saya sihir kamu. Itu langsung majikannya nggak berani apa-apa, dia langsung takut. Sebenarnya majikan itu bisa melapor ke askar, dan kan efeknya jadi wanita ini jadi bisa ketangkep dan bahaya karena melakukan syirik pada Allah SWT. Ya, ini sedikit cerita aja buat teman-teman semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Ya, insya Allah nih dari sekarang siapin. Kalau nggak salah di tanggal 23 September, ya insya Allah kita sama-sama bisa
umroh bareng, ya. Soalnya kuotanya terbatas, cuma 40 orang, terbatas. Nanti saya juga ajak beberapa orang, ya kita bareng-bareng di sana, ibadah di sana. Kita sama-sama, misalkan pada saat di Uhud, Uhud ini adalah Jabal Uhud ini salah satu jabal yang ada di surga, tapi di dunia juga ada, ya, Jabal Uhud. Nanti kita sama-sama rasakan bagaimana hembusan angin yang bertiup begitu dahsyat di Uhud. Kita rasakan bagaimana pergolakan heroiknya perang Uhud. Bagaimana sahabat Nabi Thalha bin Ubaidillah yang tercacak-cacak badannya oleh kafir Quraisy. Bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib yang akhirnya dalam mana dimakan oleh Hindun. Itu ada di perang Uhud. Kita bisa rasakan betapa heroiknya peperangan Uhud langsung dari sana. Oh, ini luar biasa. Ya, karena saya suka sirah nabawiyah, jadi kita bisa singgung tentang sirah nabawiyah yang ada di sana. Nanti juga kita datangin bagaimana maktab. Ya, maktab sekarang jadi perpustakaan di Mekah. Maktabah itu perpustakaan yang sekarang ada di Mekah itu dulunya adalah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambil napak tilas bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah nih, ini sedikit gambaran. Kebanyakan orang ketika umroh di sana tapi tidak didalamin lagi bagaimana kisahnya. Tapi nanti di sana Bismillah sambil rukyah bersama Insya Allah. Ya, kita sama-sama jalan ke Gua Sur. Gua Sur dari Mekah itu 5 kilo jaraknya. Bagaimana ketika Nabi pada saat mau hijrah dari Mekah menuju Madinah itu bermalam dulu di Gua Sur. Ya. Bahkan Asma binti Abu Bakar, sahabat anak dari Abu Bakar As-Siddiq, dia bolak-balik datang dari Mekah menuju Gua Sur 5 kilo jaraknya, itu bawa makanan yang ditaruh di dalam ikat pinggangnya. Makanya disebut Asma binti Abu Bakar adalah seorang wanita 2 ikat pinggang, ya. Naruh makanan bolak-balik. Nanti kita napak tilas bersama tuh. Bayangin nih perjalanan ini yang cukup jauh, tapi seorang anak dari Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan untuk bekal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan bersama Rasulullah untuk hijrah menuju Madinah. Nanti ada Abdullah bin Abu Bakar yang bolak-balik dari Gua Sur menuju Makkah untuk mendengarkan percakapan para pemuka Quraisy, apa yang dibahas tentang ayahnya dan apa yang dibahas tentang Rasulullah SAW ketika hijrah. Itu kita tahu nanti bagaimana perjalanan Amir bin Fuhairah, seorang penggembala kambing, ya, yang dia bolak-balik bawa kambingnya untuk menghilangkan jejak. Wah, ini luar biasa. Kalau langsung ada di lokasi itu, kita akan sama-sama mendalami, ya. Insya Allah sedikit aja gambaran dari saya buat jamaah nih, buat jamaah yang insya Allah mudahkan rezekinya, kita bisa sama-sama menuju Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah, dan Masjid Nabawi, dan kita sama-sama berkunjung, ya, berziarah ke makam Rasulullah SAW, seorang yang luar biasa, sahabat-sahabat yang juga mengikutinya, seorang yang luar biasa. Nanti kita perdalam kenapa di sini ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Padahal yang seharusnya menemani Rasulullah dimakamkan di samping Rasulullah adalah istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa Aisyah ada di Baqi, bukan ada di bersama Rasulullah? Nanti kita bahas juga di sana insya Allah. Ya, ini sedikit sekilas tentang bagaimana perjalanan umroh atau rukyah di tanah haram, dan semoga kita semua bisa dan Allah mampukan atau Allah panggil kita menjadi tamunya di 2 kota suci ini, Haramain, Makkah dan Madinah. Barakallahu fikum. Silakan jamaah yang mau nanya, yang mau sharing-sharing, silakan. Amin, amin. So, amin.
Hmm, amin. Hmm, bisa, bisa. Kan kata orang bahwa ketika melewati laut, jin itu nggak ada. Ternyata enggak, masih juga ada, masih bersemayam. Insya Allah. Ya nanti kalau memang berkesempatan waktunya, kita sama-sama ajak ke tempat pemandian Zam-Zam. Saya pernah ada jamaah saya di sana, saya mandikan dengan air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zamnya juga saya rukyah. Jadi ini Masya Allah, Zam-Zam langsung dari sana, kita berada di sana langsung, terus kita langsung ada di dekat mata airnya, terus mandi langsung di situ, kering di badan, jadi kering di badan. Subhanallah, ini ada pengalaman-pengalaman yang memang saya pernah lakukan bersama jamaah-jamaah saya ketika saya ada di sana. Jadi memang bukan baru kali ini, tapi saya sudah lakukan. Ya, memang dari kemarin banyak sekali tawaran-tawaran untuk umroh, tapi saya belum mengiyakan. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika MKI menyelenggarakan ini, kemudian mengajak, ya Bismillah, saya ingin bersama, saya memilih MKI untuk sama-sama kita melakukan perjalanan umroh yang mulia ini. Insya Allah. Salam. Ini pertanyaan bagus. Ya, cara pertama adalah kita jangan lupakan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biar gimana pun jin itu, kita ini lupa kalau kita diganggu mereka, tapi kita jin nggak pernah lupa mengganggu kita. Artinya jangan pernah lupakan untuk selalu berlindung kepada Allah supaya kita nggak mau diganggu lagi ya. Terus biasakan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika kita makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi biasakan itu. Itu yang membuat akhirnya kita terjaga untuk tidak diganggu lagi oleh mereka. Bang Fadli. Bahkan ada hal yang perlu kita rutinkan, yakni zikir pagi dan petang. Ya, itu juga bagus untuk menjaga perlindungan, untuk perlindungan terbaiknya yang kita lakukan kepada Allah SWT, yang kita mohonkan kepada Allah. Seperti itu, Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Ya. Hmm. Iya. Itu ada jin tuh, Bu. Ada jin itu. Itu ada jin yang mengganggu. Kalau itu belum dirukyah, belum bisa. Saya masih sering alami itu. Boleh Bu Rini daftar tuh, Masya Allah. Dari beliau akan merasakan beda ketika jin itu sudah tidak ada dalam tubuh, kemudian ketika umroh tanpa jin, itu luar biasa. Sama seperti yang tadi saya cerita, keluarganya Siti Nurhaliza, yang beliau merasakan beda jauh luar biasa ketika usai diruki, sampai dia bilang, ya Allah Ustaz, Ustaz, minggu atau bulan depan bisa bareng lagi nggak umroh bersama saya? Waduh, saya belum bisa. Waktu itu saya, nanti aja deh ketemu lagi, atau saya akhirnya nggak lamanya saya diundang ke Kuala Lumpur, ke rumahnya ya, ke istana yang nggak jauh dari rumahnya Siti Nurhaliza saat itu. Ini sedikit cerita ya. Boleh aja tuh Bu, dilakukan rukyah, kapan dicoba, nanti boleh jadi ada jin yang memang mengganggu. Bisa. Lebih baik ini umroh bersama kita itu MKI.
Hmm. Baik. Oke, bismillah. Tip rukyah diri sendiri ini diajarkan Rasulullah SAW sebelum tidur. Ya, sebagaimana Rasulullah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha melakukan rukyah sebelum tidurnya menggabungkan kedua telapak tangan, baca al-ikhlas, al-falaq, anas, usap semua tubuh. Ini cara di mana Rasulullah mengajarkan kita agar kita melakukan rukyah setiap hari sebelum tidur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan kita ini perlu rukyah sendiri atau di rukyah. Kalau rukyah sendiri, tiap hari kita lakukan. Tiap hari. Tapi kalau dibantu dengan orang lain adalah ketika kita merasa memang ketika jadi rukyah sendiri itu kan rukyah untuk perlindungan, ya untuk penjagaan. Tapi kalau rukyah dibantu dengan orang lain, ini biasanya rukyah untuk mengeluarkan jin yang memang bersemayam dalam tubuh. Ya. Seperti kita bilang, Ustaz, saya udah rutin zikir pagi dan petang, kok masih aja diganggu sama jin? Saya bilang gini, zikir pagi dan petang itu hanya untuk penjagaan dan perlindungan. Doa yang kita sampaikan pada Allah hanya untuk penjagaan dan perlindungan. Tapi kenapa kita masih diganggu sama mereka? Boleh jadi, boleh jadi rutinnya kita zikir pagi dan petang itu telat karena jin itu lebih dulu gak masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita rutinkan zikir pagi dan petang, mereka udah ada dalam tubuh kita. Jadi memang harus dikeluarin dulu yang di dalam tubuh, baru kita rutinkan ulang zikir pagi dan petang supaya memang mereka tidak masuk ke dalam tubuh kita. Saya sering banget ketemu orang-orang yang saat ini, alhamdulillah dengan izin Allah mereka hijrah, ya. Kemudian mereka bilang, saya udah rutinkan zikir pagi dan petang, tapi masih ada. Saya bilang, dulunya gimana? Ada apa, melakukan apa. Ternyata pada saat di rukyah ada gangguan jin yang memang luar biasa, mengganggu tubuhnya, sehingga pada saat gangguan jin tubuh itu lepas, saya bilang coba rutinkan zikir pagi dan petang, nanti rasakan dahsyatnya bagaimana perlindungan Allah SWT. Ternyata memang betul. Nah, biasanya zikir pagi dan petang atau zikir-zikir yang kita baca untuk perlindungan itu dia lebih meredam aja, lebih meredam. Yang tadinya kita emosi yang dahsyat, ketika kita rutinkan itu jadi bisa mengontrol, tidak lagi punya emosi yang begitu dahsyat. Biasanya gitu ya. Iya, tetap dalam tubuh. Memang mesti dibantu dengan rukus. Mm-mm. Betul, 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 betul sekali. Betul, betul. Assalamualaikum.
Insya Allah. Insya Allah. Hmm. Insya Allah. Ya, sama-sama. Amin. Amin. Hmm. Masya Allah. Hmm. Hmm. Betul. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ini pengalaman luar biasa sebenarnya. Ya memang banyak sekali di antara kita yang sering mengeluhkan sakit fisik. Memang salah satu contoh yang sering dirasa adalah pundak berat. Buat jamaah juga perlu dicek tubuhnya. Kalau sering sakit di bagian belikat, ada satu titik yang sakit nggak berujung sembuh, atau sering sekali sakit kepala, ya sering sakit kepala, atau sering mengalami sakit emah atau lambung atau GERD, ya tapi diobatin udah, tapi masih juga itu perlu dicek untuk rukyah. Kenapa? Karena biasanya saya pernah bilang, jin itu kalau dia ganggu tubuh manusia, biasanya keluhan yang akan sering dirasa kalau nggak kepala sakit perut. Kalau nggak kepala sakit perut. Nah, kenapa? Bisa jadi gini, misalkan ada di antara kita yang bisa tahu masa depan kita, bisa tahu masa depan kita. Kemudian ada orang bilang, kamu akan begini, akan begini, akan mengalami begini. Terus akhirnya yang terjadi adalah ketika kita sampaikan itu kepada orang di sekitar kita, jin akan menganggap atau mengklaim itu gara-gara gue lo tahu itu. Sehingga jin akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan. Ya bisa jadi yang lain. Sian budi nggak salah apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah ketika dia minta balas budi, kesehatan kita yang diambil. Kalau nggak kepala, perut kita. Ya, misalkan ada pesan, jangan lewat sini, nanti akan kejadian gini. Dia benar lakukan itu. Karena jin itu yang memberikan bisikan-bisikan di dalam dirinya, sehingga jin itu yang mengklaim bahwasannya gara-gara gue lu selamat. Gitu. Akhirnya kita jadi terlupakan. Sebenarnya Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita.
melindungi kita. Paling tidak itu sebuah pesan. Siapapun di antara kita yang mungkin cek kayak tadi udah dicek MRI bagus, kolesterolnya aman, tapi kok sakitnya kayak sakit kolesterol. Nah, perlu dicek. Boleh jadi ada yang ngikut atau bahasa kita ada jin yang numpang tubuh kita sehingga jin ini membuat kita jadi berat ya, tubuh kita jadi berat. Kayak gitu. Kalau pusing biasanya migrain ya, lebih ke migrain ya. Pusing kalau enggak berat sering sekali, mudah sekali berasa. Nah, itu perlu dicek. Padahal minum obat udah berkali-kali, kok masih sering berasa nih, ada apa nih? Saya banyak ketemunya begitu, sampai obat-obat internis dia minum udah, wah udah tingkat yang luar biasa. Sakit kepala tuh udah menjadi hal yang lumrah bagi dia. Wah itu saya banget gitu. Bendum, bendum, bendahara nih. Langsung nak, bingung nak, bentar nak. Jadi, ya baik. Amin.
Salah. Jangan membuat kita sama bermaaf. Ya sehat semuanya. Ya silakan. Salam.